perlu kita baikin, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita cintai, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri. Yaitu apa? Dengan menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Emang Allah kasih rezeki untuk kita agar kita bisa melakukan kebaikan amal soleh. Kakak, adik, saudara itu sendiri urusannya. Kenapa? Karena nikmal malun solih li abdin solih Allah rijulin solih. Harta yang baik itu Allah berikan kepada orang yang baik. Gak mesti kakak, adik, saudara, keponakan, gak ada urusan itu. Bagaimana uang tuh gak ada saudara. Ya. Lain kalau kita memberi, ya memberi aja. Tapi sekali lagi, yang perlu kita baikin, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita cinta, yang perlu kita bahagiakan adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Salah satunya apa? Ya wakaf jariah. Baik ya? Ya. Kalau mamanya ada bangun masjid. Ya. Wakaf ini bisa wakaf buat yang orang tua. Iya bisa. Cantalkan saja. Misalkan Mbak Iin bilang, Ustaz, saya titip wakaf untuk atas nama saya dan orang tua saya. Ya bisa. Ya begitu. Dengan mencandolkan dengan tetap dapat orang tua dapat. Tapi nyicil nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Baik. Itu sebelum berangkat ya. Nah kemudian jelas sebelum berangkat maksimalkan kesehatannya. Ya tapi ini sudahlah banyak kesehatannya. Kemudian yang kedua yaitu ketika di sana. Untuk di sana karena ini kaitannya dengan kuarter pertama itu kan Madinah dulu. Maka maksimalkan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi 1. Yang sekali sholat mendapatkan 1000 pahala kebaikan. Kalau di Makkah kan 100.000 pahala kebaikan. Kemudian banyak sholawat Nabi. Ya. Kemudian kalau istilah saya jangan sampai Madinah nggak ketemu Rasul. Tidak zatnya ya, ya. Artinya kita betul-betul ketika di sana itu banyak sholawat Nabi itu sambil rasakan betapa mulianya Nabi, lembutnya Nabi, santunnya Nabi, bijaknya Nabi, dermawannya Nabi, mulianya akhlak Nabi. Ya, itu artinya seolah-olah kita bertemu langsung dengan Nabi dan siap mencontoh perilaku akhlak Nabi. Ya. Selain banyak sholawat, ya juga banyak doa dan zikir istighfar. Bu, ada baiknya sejak ibu mau berangkat ini di program saya akan hatamkan Al-Quran misalkan. Ya, bisa hatamkan Al-Quran. Kalau nggak hatam Al-Quran misalkan 10 juz, 20 juz. Tapi ibu program itu. Mulainya kapan? Saran saya mulainya ketika ibu sudah memasuki yaitu Islamik atau pas mau boarding. Ya, jadi pas betul-betul. Kalau saya memulainya waktu itu pas begitu boarding di pesawat itu sudah siapkan Al-Quran sehingga kita akan tahu terus nanti. Karena kita punya program hatam ya insya Allah kita akan bisa menghatamkan. Baik, itu di Madinah. Kemudian yang jelas tambahkan lagi, pastikan jangan sekali-kali ujub, sombong, riak, meremehkan orang. Jangan sekali-kali tutur kata alah gitu aja, alah. Ya, mohon maaf ada kebiasaan suami istri yang kurang baik. Situ enak ya cengnya, suaminya pengertian gak kayak suami gitu. Payah, error dia, lelet dia. Ada loh yang kayak gitu. Ya. Dan mestinya ya kalau suami istri itu menjadikan tambah harmonis ya. Bu, kemarin yang saya ceritakan kemarin ya, masih ingat ya yang saya ceritakan kemarin? Umroh, waktu umroh gara-gara masalah, sebetulnya masalah kecil dibilang kecil, tapi diceraikan istrinya. Belum. Saya dengar itu kan saya ada kajian keluarga dokter, Bu. Itu salah satunya bareng dia umroh suami istri, Bu. Jadi ibu-ibu ini sudah mau berangkat ke Masjidil Haram. Suaminya di kamar mandi. Ayo,
ditunggu suaminya lama. Ayo dong Pak, udah ditunggu ya sebentar. Karena teman-teman yang ngajain, Pak aku berangkat dulu loh Pak. Itu dia berangkat, ya sudah suaminya di hotel sendiri. Itu begitu keluar udah nggak ada. Pas apa Bu yang dilakukan? Pas sa'i Bu, diceraikan istrinya. Karena jengkel, kenapa kok kamu nggak nunggu aku? Kan ngeri kan? Maka jaga betul emosi, hawa nafsu dan amarah, segala hal yang buruk tinggalkan. Ya, karena memang salah satu kita haji itu untuk memperbaiki hati kita, iman kita. Ya istrinya juga nggak sabar, kenapa dia nggak mau nunggu? Kenapa dia malah pergi dengan ibu-ibu teman yang lain? Ya. Ya ada yang mengatakan itu umrah yang kedua. Allah alam. Tapi ada yang mengatakan, ada yang bilang itu kalau nggak salah jadinya malah pas tawaf itu. Habis selesai tawaf diceraikan. Ya nggak bisa begitu dong kalau suami istri ya apapun mestinya tahan aja deh. Ya udah kamu pergi aja Bu, kan selesai. Yang kenapa rombongan bisa sendiri? Ya pokoknya intinya begitu deh. Alhamdulillah Mik. Kalau kita ibadah itu harus selalu bareng-bareng sama suami kan enggak? Ya enggak Bu, tetapi dalam hal ini kenapa enggak? Kan dia kan kalau kayak saya nih, sekarang kan ada nenek-nenek nih nggak bisa baca, Ya. keluarganya udah dititipin. Kan tinggal keridoan. Ibu ngurusin sampai berat-berat, kalau suami nggak ridho nggak ada nilainya. Suami istri kan terkait. Kesana bukan untuk ngurusin mama, membantu lain. Tapi pada saat itu ketaatan kepada seorang suami mutlak kan. Saya suka belum ngerti. Ya nggak masalah kan Pak Yanto ridho. Pak Tri ridho. Pak Tri ridho. Aku buka ini sama. Ya. Lain halnya. Nah, baik ya, itu ya Bu ya. Jadi di sana dimaksimalkan karena suami istri lebih baik. Ya sudah nikmati. Jangan malah dengan yang lainnya. Saya waktu waktu haji ataupun waktu saya jadi tour leader itu saya bilang, siapa ini di antara ibu bapak yang hari ini belum tawaf bareng suami istri? Ternyata kurang sehari Bu. Ya mereka belum tawaf sama temannya sendiri. Terus ngapain suami istri? Tawaf wajib bareng. Iya, artinya setelah itu Bu. Ya, kenapa? Kapan lagi? Ya enggak gandeng-gandeng bersama. Kalau bergandengan kita juga nempel tuh penggelapnya. Iya Bu ya. Jadi mestinya suami istri menjadi lebih akrab, lebih harmonis. Ya. Tapi pas waktu saya juga ada suami istri, istrinya sama sekali nggak belajar aja. Apa namanya malah di kamar aja. Ya terserah dia lah itu kalau itu. Allah alam bisa. Ada apa itu kan ada kan Allah yang tahu. Baik ya. Tapi intinya di situ. Kemudian di Masjidil Haram di Makkah banyakkan, apalagi sekali sholat 100.000 pahala kebaikannya. Perbanyak tawaf. Ya. Kalau waktu saya itu masih bisa tawaf sehari bisa 5 kali, bisa 7 kali. Tapi kalau laki-laki kan sekarang tawaf sulit, harus pakai kain ihram terus masalahnya. Kalau perempuan bisa berulang kali. Tapi intinya perbanyak tawaf. Ya. Kemudian sadar diri sebagai hamba Allah. Jadi jangan sampai kita di Mekah nggak ketemu Allah. Ketemu Allah kenapa? Sadar kita tuh hina, kita tuh lemah. Kita bisa berangkat ke sana itu karena pertolongan rahmat Allah. Bukan karena pinter nabung, bukan karena enggak. Karena Allah nggak kehendaki nggak akan terjadi itu. Ya maka juga boleh dijadikan landasan berangkat haji itu bisa haji adalah sebagai tanda syukur, tobat, ya. Kemudian adalah tanda cinta iman kepada Allah. Itu landasannya penting, ya. Siapa yang dia menaikkan ibadah haji dengan landasan iman, cinta, syukur, tobat dan taat, 5 itu.
insya Allah nikmat nanti ibadah. Ya. Jadi kan kok namanya orang bersyukur kan seneng kan Bu? Namanya taat akan jalankan perintah Allah. Ya. Itu Bu ya. Jadi pada saatnya itu betul-betul diringi dengan apa tadi? Iman, cinta, taat, syukur dan taubat. Ya. Nah, ini insya Allah akan menjadikan mantap nanti. Ya. Jadi di sana itu mohon maaf nggak tidur aja, tapi akan memaksimalkan diri. Insya Allah nih dibicarakan sama suami akan nikmat insya Allah ya. Baik. Itu intinya ya. Kemudian kembalinya dari sana kata Nabi apa? Al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidaklah haji mabrur itu balasannya kecuali surga. Haji yang mabrur gimana? Haji yang diterima oleh Allah. Tanda-tandanya apa? Setelah dari tanah suci maka semakin baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, rumah tangganya, ilmunya dan seterusnya. Artinya kebaikan-kebaikannya meningkat. Satu lagi, dan dia bisa memberikan kebaikan manfaat untuk diri, keluarga dan orang lain. Ya. Makanya kalau bahasa saya jangan lupa nanti setelah dari tanah suci oleh-olehnya. Oleh-olehnya apa? Bukan kurma, bukan zam-zam, mabrur. Ya, itu maksudnya ya. Nah, makanya mohon maaf segala ucapan yang enggak baik sudah. Pokoknya enggak baik tutup buku deh. Bengkulu Semarang. Ya. Insyaallah kita mendoakan dan Ibu jangan lupa doakan teman sahabat-sahabat semuanya yaitu agar diberi kebaikan, kemudian kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ya, agar mereka bisa menikah. Satu hal Bu yang penting Bu Ici, berdoa ya Allah berikanlah keturunanku nantinya juga bisa menaikkan ibadah haji ataupun umroh. Ibu sendiri minta kembali ke sana. Ya Allah berikanlah kemampuan aku untuk bisa kembali lagi ya Allah. Mungkin bukan haji, tapi bisa Itu penting doa itu. Berapa banyak yang tidak doa seperti itu yang nggak kesana lagi, tapi berapa banyak yang doa minta kepada Allah diberikan kemudahan mampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesana. Nah, jadi itu yang paling penting nasihat dari saya khususnya untuk Bu Ici dan untuk kita semua teman-teman sahabat saudara Musliman, kita yang tidak menunaikan ibadah haji bisa kok kita mendapatkan pahala seperti haji. Bu tahu kisahnya? Ada